Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita tahu bersamaan dengan tahun ini kita sedang mengalami ujian Allah Subhanahu wa taala berupa wabah. Bagaimana kita mensikapi wabah tersebut sebagai seorang Islam dan khususnya sebagai umat muslim di Indonesia ini? Hadirin rahimakumullah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan ibadah Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Pertama, iman. Orang yang beriman disebut oleh Allah SWT pertama karena dengan keimanan maka akan mewujudkan amal soleh. Kutiba alaikumus syiyam. Amal soleh dalam hal ini adalah perintah berpuasa. Apa tujuan akhir daripada puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Takwa adalah buah daripada keimanan yang kuat kepada Allah, keteguhan tauhid kepada Allah, kemudian diamalkan dalam anggota tubuh kita semuanya sehingga mewujudkan hubungan kepada Allah SWT yang benar, ikhlas karena Allah, ubudiyah benar kepada Allah, dan muamalah kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan Allah SWT yang baik. Hadirin rahimakumullah, dalam hubungannya dengan wabah kali ini, maka apa sepatutnya yang mesti kita sebagai orang Islam kita sikapi, kita amalkan? Yang pertama, sebagai orang yang beriman, maka kita mesti yakin mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, semua yang terjadi dari Allah. Solusinya kembalikan kepada Allah. Apa yang mesti kita buat dan apa yang kita sikapi, itulah yang akan diuji oleh Allah. Urusan dari mana, urusan bagaimana hasilnya adalah urusan Allah. Tetapi yang dinilai oleh Allah SWT adalah pertama, sikap kita. Yang kedua, amal atau perbuatan atau perjuangan kita. Pertama, sikap kita adalah tadi sebagai orang yang beriman mengembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sikap kita. Pertama, sikap kepada Allah. Apakah sudah betul kepada Allah? Tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, apakah amalan kita betul? Yakni apa yang kita berbuat, apa yang kita sikapi, apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan ilmu kita? Apa yang Allah perintahkan dalam masalah seperti ini, dalam kondisi seperti ini? Apa yang Rasulullah lakukan dalam kondisi seperti ini? Ilmu kita yang bicara. Setelah hati bicara, iman bicara, ilmu bicara. Kemudian kita berbuat. Hasil, natijah adalah di tangan Allah SWT. Maka orang yang disandarkan hatinya, perbuatannya, dan anggota tubuhnya kepada keimanan kepada Allah, dia akan berbuat yang terbaik. Dalam hubungan yang kedua, kepada sesama, yakni kepada umara, kepada ulama, dan kepada seluruh penduduk bumi, khususnya kepada kaum muslimin. Apa yang kita lakukan? Apakah kita taat kepada Allah? Itu yang akan dilihat. Apakah kita taat kepada ulama? Itu yang akan dinilai oleh Allah. Apakah kita taat kepada umara sesuai dengan arahannya? Itu yang akan dinilai oleh Allah SWT. Kemudian empati kita, kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin dan sesama manusia, khususnya terkena musibah. Apakah kita akan menolong mereka, memikirkan mereka, atau kita cuek saja, atau kita bahkan marah-marah,
bahkan menyalahkan kanan kiri dan sebagainya. Ini akan dinilai Allah. Jadi tugas kita sekarang adalah bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan dari mana dan mau kemana, tetapi apa sebenarnya hikmah di balik itu semua, dan apa yang harus kita lakukan. Apa sesungguhnya hikmah di balik musibah ini? Itulah yang namanya takwa, buah daripada iman yang benar, amal yang soleh yang benar. Maka takwa kita kepada Allah benar, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah SWT. Dalam kondisi wabah ini, apakah kita peduli kepada sesama? Apakah kita taat kepada ulama dan umara atau tidak? Itu yang dinilai oleh Allah SWT. Kemudian mengambil hikmah yang ketiga, mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Kita mesti menyadari bahwa kita ini mungkin dalam perkara ini telah banyak lalai. Masjid banyak kosong sebelum ini, sehingga hari ini dikosongkan sama sekali untuk mengingatkan pada kita. Bagi mereka yang sudah memakmurkan masjid, rumah ibadah, sudah biasa taat kepada Allah, akan merasa sedih. Tetapi kesedihan tersebut akan diganti oleh Allah SWT, tambah banyak lagi, tambah besar lagi dengan nikmat yang besar nantinya setelah kita selesai daripada musibah. Ibarat seorang yang berpuasa, biasa dia makan banyak, kemudian dia menahan diri, menahan nafsunya. Setelah itu datanglah Idul Fitri yang dia akan bergembira. Begitulah jemaah rahimakumullah hikmah. Kemudian kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mungkin kesalahan-kesalahan kita banyak. Kemudian kita juga banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak kita ini memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Dan itulah hubungannya dengan puasa ini. Buah dari segala sesuatunya adalah takwa. Hari ini rahimakumullah, sejauh mana takwa kita kepada Allah SWT. Satu contoh, seorang laki-laki yang takwanya kepada Allah SWT betul, maka dia akan diberi oleh Allah SWT keyakinan kuat, ketawakalan kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah SWT akan berikan jalan, solusi segala. Kembali kepada takwa, maka Allah berikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan Allah mudahkan jalan, bukan hanya beri saja, mudahkan jalan. Kemudian wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Bukan hanya itu, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah akan besarkan ajar pahala kita. Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia hanya yakin iman kepada Allah, dia beramal soleh kepada Allah, dia berdakwah kepada Allah, yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Ketika Namrud dan bala tentaranya akan membakarnya dengan api unggun yang begitu besar, maka setelah dilemparkan ke dalam api, hatinya tidak berpaling kepada siapapun, ilmunya tidak berpaling kepada siapapun, walaupun dia tidak menafikan bahwasanya api ini panas, tetapi dia kembalikan kepada Allah bahwa panas datangnya dari Allah, tidak akan bisa membakar kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka ketika Jibril alaihissalam menawarkan bantuannya, wahai Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah, apa yang kau perintahkan akan aku buat. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala wa amma ilallahi bala. Kalau ini karena kehendakmu, hanya bantuanmu saja, keinginanmu saja, maaf. Bukan aku tidak percaya dengan kekuatanmu wahai Jibril, tetapi aku hanya akan bersandar, tawakal, takwa kepada Allah, minta kepada Allah saja. Amma ilallahi bala. Kalau ini perintah Allah, kalau ini memang izin Allah SWT, hanya pertolongan Allah SWT, maka bala. Aku yakin, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolongku. Begitulah hasil daripada iman, amal, dan menimbulkan takwa yang benar dan tawakkul yang benar. Tawakal. Tawakkul atau tawakal adalah menyandarkan diri hanya kepada Allah, bahwa yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita dengan adanya musibah dan ujian dari Allah SWT, apakah sandaran kita kepada Allah atau kepada yang lain? Apa kita yakin 100% kepada sains, kepada obat yang akan menyembuhkan wabah ini, atau kepada Allah?
Hadirin rahimakumullah, yang pertama kita mesti yakin bahwasanya obat dari Allah. Bagaimana dengan ikhtiar? Bagaimana dengan penyembuhan? Saya sekalian, dua perkara yang berbeda tetapi harus kita yakini, harus kita pahami betul-betul. Yakin kepada Allah bahwa menyembuhkan adalah Allah, mesti ada dalam hati. Ikhtiar ini ada dalam anggota tubuh dan ada fikir kita, dalam pikiran kita. Ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Allah. Yakin adalah perintah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mesti tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ini adalah dalam hati kita. Ikhtiar ini juga perintah Allah. Berobatlah kalian, berusahalah kalian. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Jadi dua perintah mesti ada. Bukan kita yakin tapi begini tapi begitu, tidak. Yakin perintah Allah, ikhtiar perintah Allah. Maka dua-duanya kita mesti sadari. Sebagaimana kita keluar dari rumah kita pagi-pagi untuk bekerja, kita buka pintu kita, bismillahi tawakkaltu Allah, dengan nama Allah saya menyandarkan diri saya kepada Allah. Saya tahu bahwa bekerja ini adalah kekuatan yang saya lakukan tiap hari, tapi sandaran saya berjalan, menulis, ya, kemudian bekerja, apakah disandarkan kepada Allah? Belum tentu. Kita tahu bahwasanya pekerjaan kita bekerja cari nafkah adalah ibadah, itu dalam otak kita. Tetapi ketika kita membuka pintu, keluar dari rumah kita, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, atau kita berniat bahwa pekerjaan saya, langkah saya hari ini adalah lillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah. Kemudian saya menyandarkan hasilnya kepada Allah. Bahkan kekuatan saya melangkah, kekuatan bekerja, berpikir, dan apa saja yang akan saya lakukan adalah semata-mata karena kekuatan dari Allah. Kemudian saya yakin bahwasanya rizki datangnya dari Allah, bukan karena kekuatan tangan saya, kepandaian saya, tidak. Inilah yang namanya iman, takwa, dan tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya, dan di bulan Ramadan yang suci ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rahmatnya, pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan segerakan ujian dan musibah ini dari bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan pertolongannya sesegera mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.